Tadi lupa rekam. Oke. Tadi siapa? Tadi Bapak W. Bare Mitchell. Kau tolong tanya. Sebagai trader forex, laporan pajaknya atau perhitungan pendapatannya sama dengan UMKM 4,8 per tahun masih nggak bayar pajak. Kalau di SPT-nya masuk di mana laporan penghasilan baik per bulan? Oke. Jadi untuk Bapak Bare Mitchell, mohon maaf Pak, untuk yang namanya forex itu belum ada istilahnya PPh final. Jadi untuk trading forex, seluruh penghasilan Bapak alias kenaikan harga dari forexnya Bapak itu diperhitungkan sebagai penghasilan biasa Pak. Gitu. Diperhitungkan sebagai penghasilan biasa, artinya masuk ke penghasilan lain-lain yang akan kena pajak progresif seperti biasa. Gitu Pak Bare Mitchell. Bukan pakai PPh final yang seperti 0,5%, itu tidak. Khusus untuk yang pedagang forex, nggak begitu. Gitu Pak. Pakai PPh progresif biasa ya. Nah, semoga teman-teman Pak Bare Mitchell. Oke, lanjut. Bapak Wu Suparto, malam kok. Malam Pak Wu Suparto, malam semuanya. Bapak W. Bare Mitchell, atau setahun ya, thank you kok. Iya Pak, jadi digabung aja setahunnya berapa, digabung setahunnya berapa, kemudian masukkan sebagai penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 3. Lampiran 1 halaman 2. Gitu Pak, yang paling bawah. Gitu. Bapak Wu Suparto, malam kok. Malam Pak Suparto. Kalau kita beli rumah murah, orang jual rugi 600 juta. Kita beli rumah murah, orang jual rugi 600 juta. Tapi notaris bilang BPN merasa tidak sesuai. Mereka meminta kita tulis NJOP 900 juta. Apakah aneh? Pertanyaannya adalah bagaimana NJOP sebenarnya, Pak? Kalau NJOP-nya memang 900 juta, ya udah gunakanlah angka 900 juta nggak masalah. Tetapi AJB-nya itu harusnya 600 juta deh. Tetap 600 harusnya ya Pak. Ikuti kondisi sebenarnya untuk AJB atau gimana ya? Coba cek notarisnya deh Pak. Coba cek notarisnya. Nggak ada masalah sih ikutin 900. Yang penting kan Bapak bisa buktikan bahwa transaksi itu 600 sebenarnya. Gitu Pak. Bapak bisa buktikan ada penghasilan 600, ada transaksi 600. Walaupun NJOP 900 nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Gitu. Nanti kalau memang ada SP2DK tinggal dijelaskan saja. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Suparto. Bapak WTT NBB. Malam Pak, malam Pak WTT. Apa efeknya untuk wajib pajak akibat perpindahan pengadilan dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung? Terima kasih. Tidak ada pengaruh apa-apa Pak. Mohon maaf ya buat Anda dan kita semua, tidak ada pengaruh sama sekali antara perpindahan pengadilan dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung. Ke MA ya. Ini hanya perpindahan pembinaannya saja, teman-teman ya. Jadi sama sekali tidak pengaruh bagi kita semua, nggak ada pengaruh. Apakah itu membuat pengadilan lebih independen? Nggak tahu juga ya kita ya. Itu urusan di atas kita nggak paham. Itu Pak. Semua teman-teman Pak WT. Bapak Wu Suparto. Jika beli realnya 600 juta, diminta tulis NJOP 900 juta, nanti tukang pajak tanya, hal ini siapa yang bertanggung jawab? Oke, gampang Pak. Bapak ketika diminta ganti oleh notaris, chattingnya disimpan Pak. Chattingnya disimpan atau teleponnya direkam, disimpan Pak. Bapak nanti kasih lihat ke orang pajak. Pak, ini notaris yang minta. Oke, notarisnya nanti bilang orang BPN yang minta. Oke, bukan kita yang mau, orang BPN yang minta. Yang penting ada buktinya, ada bukti rekaman audio, ada bukti rekaman video, atau ada bukti surat tertulis, nggak ada masalah. Gitu Pak. Tetapi kalau nggak ada bukti ya susah. Gitu. Jadi kalau Bapak memang tidak mau, ya udah bilang aja ke orang BPN, tolong orang BPN terbitkan surat kepada saya supaya ini perlu saya akui 900 juta. Gitu aja biar clear. Jadi saya kan beli 600 nih. Nah, tolong orang BPN kalau mau minta ini 900, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Tolong terbitkan surat untuk saya sebagai bagi saya jadikan dasar untuk saya bikin ini 900 juta gitu. Supaya nanti kalau saya dipanggil pajak saya punya dasar hukum nih. Oh, dulu orang BPN yang minta, tetapi itu sebenarnya 600 juta. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Suparto. Bapak Imunggo, mau tanya kok, lebih baik melakukan pemusatan PPN atau biarkan saja cabang sama pusat sendiri-sendiri kok? Jawabannya sudah pasti ya, dipusatkan saja.
Kelebihan dan kekurangannya apa ya kok? Tidak ada kelebihan dan kekurangan apa-apa, pokoknya PPN dipusatkan saja. Itu Pak, beres kok. Jadi tidak ada keuntungan apapun kalau mau memisahkan PPN dengan cabang ya. Jadi PPN itu kan sifatnya universal, jadi tidak pengaruh mau cabang mau pusat, jadi langsung dipusatkan saja ke pusat ya, tidak perlu dipisah-pisahkan antara pusat dengan cabang. Nanti ribet mengenai stok dan sebagainya Pak. Mending digabung saja ke pusat. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Imung. Bapak X Tupitiang. Malam kawan. Malam Pak Tupi. Bapak Uya 06. Malam kawan. Malam Pak Uya. Jika ada WPOP lupa tulisin harta berupa setoran modal di PT sebesar 50 juta. Saat ini WP tersebut sudah meninggal dan harta tersebut setoran modal mau diwariskan kepada istri. Apa boleh dibetulkan SPT-nya? Dibetulkan tidak perlu Pak, tidak perlu dibetulkan, langsung saja si istri mengakui ada harta di SPT-nya si istri yang terbaru nih ya, ada harta senilai 50 juta, berasal dari mana? Dari warisan suami, gitu aja sih Pak. Kenapa begitu? Karena warisan itu tidak penting sudah atau belum dilaporkan. Yang penting itu betul-betul warisan, ada di dalam surat waris, maka si istri aman. Gitu. Jadi lebih baik si istri datanglah ke notaris, bikin sebuah surat pernyataan waris atau surat kesepakatan waris bahwa atas ada beberapa aset yang akan diwariskan, termasuk ini, gitu, aset sebesar 50 juta ini, gitu. Yang namanya warisan, walaupun belum dilaporkan di SPT pewaris, itu tidak ada masalah. Gitu, Pak. Nah, saya mohon bantu Pak Uya. Bapak Betterman. Malam, Pak. Tanya. Ya, Pak Better. Tadi saya lapor pembetulan SPT masa PPN, tapi ketika postingnya error. Itu kenapa ya Pak Awan? Oke, nggak ada masalah Pak. Kadang-kadang servernya error. Itu hal yang biasa ya. Di Indonesia ini server error itu hal yang biasa. Coba lagi Pak sampai bisa ya. Coba lagi sampai bisa. Kalau emang betul-betul nggak bisa sampai menjelang akhir bulan, tanggal 30, Bapak bawa laptop ke kantor pajak Pak. Bawa laptop ke kantor pajak, nanti minta tolong dibantu oleh tim pajak di kantor pajak. Gitu Pak. Biasalah ini udah menjelang akhir bulan, sudah 3 hari terakhir ya wajar lah Pak. Error-error di sana sini hal biasa. Dicoba terus Pak sampai bisa. Nah, saya mau bantu Pak Better. Bapak Niluh Putu Aprianti Kemala. Salam sehat Pak Awan, salam sehat Pak Putu. Pak mau tanya, beli bensin untuk urusan kantor, apakah masuk ke Natura karena perusahaan tidak punya kendaraan? Biaya sampah itu dikoreksi. Nah, sekarang mengenai kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, kok bisa beli bensin? Nah, itu sudah jelas masuk ke Natura. Itu Pak. Lebih aman, lebih baik masuk ke Natura Pak. Udah pasti aman. Oke. Kemudian biaya sampah itu dikoreksi. Sepanjang ada notanya, itu tidak dikoreksi Pak. Sepanjang ada notanya, itu clear betul-betul keperluannya untuk keperluan kantor, itu tidak masalah, boleh dibiayakan. Tetapi kalau tidak ada nota, tidak bisa dibuktikan, maka ya susah. Kemungkinan dikoreksi kalau diperiksa. Gitu Pak. Nah, saya mau bantu Pak Putu. Ibu Priyani Wijaya. Malam kawan. Malam Bu Priyani. Ya. Pak Bugatti 188. Malam kok. Malam Pak Bugatti. Bapak YNNEFR. Kok tanya. Kalau jual apartemen selisih capital gain, apakah kena pajak pasal 17? Apartemen, pajak apa aja yang kena? Oke, cuma ada satu pajak Pak yang kalau kita jual apartemen atau rumah atau tanah ya, yang namanya properti, itu kena pajak final ya, PPh final, bukan pasal 17 ya, tetapi pasal final pasal 4 ayat 2. Gitu Pak. Oke, tinggal bayar PPh final yang namanya 2,5% PPh penjual. Itu sudah final, jadi tidak ada istilah capital gain. Yang namanya jual apartemen atau tanah properti, tidak ada istilah capital gain. Pokoknya nilai penjualan dikalikan 2,5%, itulah yang dibayar, selesai. Gitu, Pak. Nah, saya mohon bantu Pak NYNR. Lanjut. Bapak W. Baremichel. Kok? Tolong tanya lagi, kalau penghasilan dari sewa rumah masuk di mana dalam SPT? Thank you kok. Masuk ke lampiran 3 yang namanya PPh final Pak. Lampiran 3 yang namanya PPh final
Di situ ada nomor yang namanya sewa tanah dan bangunan. Masukkan di situ, kemudian bayar pajaknya 10% final, sudah selesai. Gitu Pak Bare Mitchell. Nah, semua teman itu Pak Bare Mitchell. Bapak Alburus 13, kok mau tanya, kalau pembayaran dividen ke luar negeri, apakah kena PPN, JLN? Tidak, Pak. Dividen kan dividen ya. Ini dividen kan? Berarti kan maksud Bapak, perusahaan Bapak dimiliki oleh perusahaan asing gitu Pak ya? Perusahaan Bapak dimiliki oleh perusahaan asing, maka Bapak bayar dividen kan? Ini nggak ada dividennya sih harusnya. Nggak ada PPN-nya harusnya. PPN itu kan hanya dalam rangka penjualan. PPN itu dalam rangka jual. Kalau dividen harusnya enggak sih. Harusnya enggak sih Pak. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Albrus. Ibu Sally Chan. Kalau jasa konsultan pajak tiap bulan dihitung PPh 21 bruto 50% kalikan tarif 5%. Memangnya harus kurangi PTKP lagi kok? Oke. Dari sisi pemotong tidak Bu. Dari sisi pemotong itu tidak lagi menghitung PTKP. Tetapi dari sisi kita sebagai konsultan pajak nanti akan diperhitungkan PTKP di SPT tahunan kita. Gitu Bu. Ya. Dari sisi si customer kita, si pemotong, dia akan potong bruto kalikan 50% kalikan tarif, itu tidak usah hitung PTKP. Memang begitu, karena kan dia sistemnya kan bukan pegawai. Bagi kita sebagai orang pribadi yang dikenai, nah kita nanti ketika ngitung SPT tahunan, kita akan menggunakan pakai mekanisme PTKP. Gitu Bu Sally. Saya mengatakan itu Bu Sally. Bapak Jaka Pratama Akuntan. Malam kok, malam Pak Jaka. Jika ada WPOP belum sempat ikut PPS, banyak harta yang belum dilaporkan, kurang lebih 3 miliar. Apakah ada solusi jika tidak mau pas final? Apa bisa pembetulan SPT mundur 4 tahun, nanti dibuat omset, kalikan UMKM bayar 0,5% omset? Bisa Pak, bisa, tidak harus pas final. Dia boleh mundur kok, SPT mundur 2020, 2019, 18, 17, 16, silakan bikin SPT pembetulan mundur. Tidak ada masalah Pak Jaka, boleh-boleh saja ya. Saya mengatakan itu Pak Jaka. Kalau mau pas final itu lebih gampang, lebih simple. Tapi kalau Bapak nggak mau, ya nggak apa-apa. Bisa pembetulan SPT. Ibu Cecilia Teja. Malam Pawan, malam Bu Cecil. Hibah uang tunai dari orang tua kepada anak pakai surat hibah non-notaris, apakah dibenarkan? Menurut saya dibenarkan, boleh-boleh saja Pak. Hibah itu tidak wajib notaris. Hibah itu boleh non-notaris, tidak notaris juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau di kemudian hari, anak kembalikan uang tunai tersebut menggunakan surat hibah, apakah tidak timbul masalah ya Bu ya? Terpotong Bu ketikannya. Saya rasa nggak ada masalah. Nanti kalau anak mau kembalikan, ya udah dia bikin surat hibah lagi pada bapaknya. Gitu, nggak masalah. Gitu. Nah, semoga bantu Bu Cecilia. Bapak X Tupi Ciang. Nah, malam kawan. Malam Pak Tupi. Mau tanya, sepengalaman kawan, menghadapi pemeriksaan, apakah SPHP yang dikeluarkan sudah 100% benar? Apa masih bisa kita tanggapi dengan data pendukung? Soalnya biasa data mereka ngawur. Pengalaman saya kadang benar, kadang nggak benar Pak. Kan pemeriksa juga manusia ya. Pemeriksa juga bukan dewa ya, pemeriksa juga manusia, itu hal yang biasa ya. Kalau pemeriksa salah itu hal yang biasa. Nah, kalau dia sudah salah tapi tidak mau merevisi, ya nggak apa-apa juga, itu kan haknya dia gitu. Nah, kita masih punya hak untuk naik ke pengadilan pajak gitu. Kita punya hak untuk naik ke pengadilan pajak, kita tinggal banding ke pengadilan pajak. Kalau di pengadilan kita kalah, kita masih bisa banding ke PK ke Mahkamah Agung gitu. Jadi nggak ada masalah. Gitu sih. Kalau dia salah, bisa aja hal yang biasa. Nggak ada masalah. Mau ngawur, suka-suka dia, Pak. Namanya pemeriksa. Itu, Pak. Semua tuh, Pak Tupi. Ibu Ufmuts. Kok, webinar tanggal 1 Juni itu mengenai apa ya? Dan kelas PKPP-nya itu setiap hari Sabtu. Iya, Bu. PKPP setiap hari Sabtu tanggal 3. Ya, tanggal 3 mulai ya, 3 Juni jam 9 pagi untuk kelas PKPP. 1 Juni itu hanyalah webinar biasa, Bu, untuk menginformasikan mengenai potensi bisnis dari dunia pajak dan akuntansi ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi konsultan pajak atau berbisnis di industri pajak akunting sehingga kita bisa menghasilkan miliaran per tahun, contohnya begitu. Nah, gitu Bu. Semoga teman-teman Bu Uhmud kalau mau boleh gabung ke 1 Juni.
Bapak Jaka Pramana, akuntan. Jika WPOP mau buka cabang minimarket dengan nama toko yang sama, tapi dengan MPWP berbeda atau WP yang baru, apa bisa kok? Apakah ada aturan mewajibkan MPWP harus satu saja? Menurut saya boleh-boleh aja Pak, silakan aja. Dia bikin minimarket dengan nama toko yang sama, bikin MPWP yang baru, nggak ada masalah. Yang penting itu adalah arus uangnya Pak. Yang tidak boleh adalah belinya dari satu tempat, kemudian dia sebar ke dua tempat, pakai dua MPWP, itu nggak boleh. Gitu. Kalau dia punya dua MPWP, ya udah beli di sini ya beli buat jual di sini, beli di sini buat jual di sini, gitu Pak. Jangan dicampur-campur, nggak boleh. Nah, gitu. Jadi masalahnya bukan di MPWP-nya sama atau beda, masalahnya adalah dia bisa memisahkan nggak? Dia harus bisa memisahkan barang A ya barang A, barang B ya barang B, toko A ya toko A, toko B toko B. Jangan saling bercampur aduk, gitu. Rekeningnya pun dipisah, rekening berbeda, gitu. Kan beda MPWP, sudah beda entitas, gitu Pak. Nah, saya mau bantu Pak Jaka. Lanjut Pak Fatah 791. Malam Pak Wan, malam Pak Fatah. Mau tanya, kalau petugas pajak minta rekening koran, boleh nggak kita tidak kasih dan ada hukumnya nggak? Ini orang pribadi atau badan Pak? Kalau orang pribadi, saya tidak pernah mau kasih data apapun ke petugas pajak. Saya mau tanya balik, Bapak petugas pajak punya data apa untuk saya? Gitu. Kalau Bapak petugas pajak tidak punya data, maka data saya dianggap betul. Itulah yang disebut dengan prinsip self-assessment. Oke, Indonesia menganut prinsip self-assessment. Oke, itu untuk orang pribadi ya, orang pribadi. Kalau untuk badan, itu wajib kita kasih Pak. Yang namanya perusahaan kan pembukuan ya. Yang namanya perusahaan itu pembukuan, maka semuanya harus kita kasihkan kepada orang pajak karena kita pembukuan. Jadi semua isi dalam perusahaan ini termasuk rekening korannya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Kalau orang pribadi enggak, kalau orang pribadi kan tidak pembukuan. Jadi saya tidak mau kasih data apapun. Saya mau tanya orang pajak punya data apa? Gitu. Kita bergerak dari sana. Gitu Pak Fatah. Saya mau teman-teman tuh Pak Fatah. Udah mulai rame ya teman-teman ya SP2DK ya. Udah mulai rame. Tahun 2021 udah mulai digarap. Ya, memang sudah seharusnya gitu ya teman-teman. Lanjut, Bapak Imunggo. Baik, terima kasih kok atas penjelasannya. Salam dari Purbalingga, Jawa Tengah. Wah, luar biasa Pak Imung. Terima kasih Pak Imung sudah bergabung dari Jawa Tengah, Purbalingga. Oke. Ibu Sita, Sita ADW. Malam kok, malam Bu Sita. Mau tanya, jika lawan transaksi kita adalah perusahaan, tapi kita sebagai seller tidak mengetahui MPWP pembeli kita. Jika begitu, apa wajib kita buatkan faktur pajak dengan MPWP 00? Setahu saya sih MPWP 00 sudah nggak bisa, Bu. Terpaksa sih, kalau memang Bu bisa, ya udah pakai MPWP 00. Kalau tidak bisa, ya udah digunggung saja. Terpaksa digunggung gitu sih, Bu. Nah, ke depannya sih kalau memang bisa, kita mintain MPWP atau KTP-nya. Gitu. Kalau ada MPWP KTP, kita buka faktur pakai MPWP atau KTP-nya dia. Kalau nggak ada, kita gunggung, tetapi resikonya adalah kita akan kena denda 1%, karena kita buka faktur pajak cacat. Gitu. Digunggung kan nggak boleh harusnya, kalau itu buat distributor. Gitu, Bu. Saya mau katakan itu, Bu Sita. Oke. Bapak Canutami 48. Malam kok. Malam Pak Canutami. Mau tanya kok. Kalau dulu ikut PPS, harta berupa uang cash dan masuk ke deklarasi dalam negeri tarif 14%. Apakah perlu laporan realisasi PPS kok? Tidak perlu Pak, tidak perlu ya. Kalau 14% dan uang itu bukan dari luar negeri, maka tidak perlu. Tidak perlu ya. Yang kita perlu lapor PPS hanya dua macam. Yang pertama adalah yang repatriasi, uang dari luar negeri bawa pulang ke dalam negeri, atau uang itu dikomitmen untuk diinvestasikan. Gitu Pak. Kalau Bapak 14% dan uang tunai dalam negeri, maka itu tidak perlu lapor e-reporting PPS. Gitu Pak. Saya mau katakan itu Pak Chanu. Lanjut, Ibu Priyani Wijaya. Orang tua sudah lama meninggal. Tadi mengenai apa Bu ya? Lupa saya. Iya, kalau meninggal sih nggak ada masalah Bu. Tinggal diwariskan aja ya. Ini kalau mengenai warisan saya agak lupa saya. Gitu. Oke Bu. Saya mau katakan itu Bu Priya. Bapak Chanu Tami 48. Lanjutan realisasi PPS. Saya agak bingung karena banyak YouTube yang menyuruh lapor baik harta diinvestasikan ataupun tidak investasi. Jadi gini, buat teman-teman yang ada laporan investasinya, artinya di dalam PPS itu
ada item yang investasi, maka Bapak kan perlu lapor realisasi kan? Begitu Bapak lapor realisasi, maka seluruh harta juga dilaporkan. Gitu Pak. Oke. Jadi begitu Bapak lapor realisasi, maka Bapak akan laporkan seluruh yang investasi dan juga yang non-investasi. Gitu Pak. Tetapi kalau PPS Bapak sama sekali tidak ada investasinya, sama sekali tidak ada repatriasinya, maka tidak usah lapor. Gitu. Ngerti nggak Pak ya? Benar-benar ngerti ya teman-teman. Jadi buat yang lapor, sekali lapor semua, termasuk repatriasi, investasi, dan non-investasi dilapor semua. Oke, kalau tidak lapor sama sekali. Gitu. Itu maksudnya Pak. Gitu. Semua teman itu Pak Chanu Tami. Mbak Ibu Sita ADW. Malam kok. Malam Bu Sita. Apakah arsitek orang pribadi itu dikenakan PPh 21 atau PPh final konstruksi perencana kok? Tergantung invoice-nya, Bu. Kalau invoice-nya itu adalah jasa konstruksi atau perencana konstruksi, maka gunakan PPh final. Itu paling gampang, lebih aman. Oke. Tetapi kalau invoice-nya itu jasa manajemen atau jasa yang tidak ada hubungan dengan konstruksi, maka gunakan PPh 21. Gitu. Menurut saya sih lebih aman pakai final konstruksi sih. Pakai final konstruksi, walaupun lebih tinggi pajaknya, tapi kan final beres. Gitu, Bu. Nah, saya mau ngatakan itu, Bu Sita. Bapak Albrus 13. Izin tanya lagi kok. Kalau sedang mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai Undang-Undang KUP, lalu kita membayar atas sanksi terus dahulu karena takut surat paksa terbit. Oh, nggak usah bayar Pak. Bapak sudah mengajukan. Tidak usah bayar Pak. Sambil nunggu aja, sambil nunggu hasilnya gitu. Kalau belum ada hasilnya nggak usah bayar dulu. Ya, kalau sudah bayar dulu ya udahlah, Bapak relakan saja kalau sudah bayar, gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Albrus. Lanjut, Bapak Jaka Pramana Akuntan. Tanya lagi kok, jika istri dapat hibah dari orang tuanya uang tunai 1 miliar, istri NPWP-nya sendiri, suaminya sendiri, kemudian istri memberi uang hibah kepada suami, bagaimana cara catat di SPT istri dan suami tersebut? Oke. Lebih aman sih gini, lebih aman langsung saja dilapor di NPWP suami saja Pak. Di SPT suami dilapor, ada uang senilai 1 M, kemudian di SPT suami juga melaporkan ada hibah senilai 1 M. Gitu. Hibah dari mana? Dari mertua. Gitu. Kan hibah mertua juga boleh Pak. Jadi nggak ada masalah, langsung dikumpulkan di NPWP suami saja, uangnya lapor di situ, hibah pun lapor di situ. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Jaka. Ibu Cecilia Teja. Tanya lagi Pak Wan. E-reporting PPS apa betul sebelum 31 Mei? Betul Bu, tanggal 31 Mei jam 11 malam terakhir lapor ya. Pelaporannya sama dengan laporan reinvestasi dividen, berbeda Bu, berbeda ya. Ya mirip-mirip sih, tapi beda laporan ya. Ibu tinggal masuk ke menu laporan, layanan, pilih menu layanan, kemudian pilih yang namanya e-reporting PPS di situ Bu. Bagaimana caranya? Coba Ibu coba-coba aja, karena banyak orang bingung. Saya sendiri masih setengah-setengah bingung. Itu. Nah, semua teman tuh Bu Cecilia. Bapak Riki Pratama, Pak mau tanya, kapan ada sertifikasi pelatihan pajak AB? Maksud Bapak brevet Pak ya? Kalau di brevet saya belum punya, tapi di tempat lain banyak Pak. Di UI ada, di Trisakti ada, di IKPI ada, di IAI ada, di Pak Faris Yustian ada banyak Pak. Silakan dicek di Google, Bapak ketik tuh brevet AB. Banyak sekali Pak iklannya Pak. Nah, kalau saya belum ada gitu. Tapi yang lain sudah banyak. Silakan cek di Google Pak. Saya mengatakan itu Pak Riki. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Makasih Ilmu Kemauan, saya selalu. Makasih Pak Jaka, sama-sama, sehat selalu. Bapak Riki Pratama. Atau kalau mau jadi konsultan pajak, sertifikasi apa yang diperlukan ya? Kalau mau jadi konsultan pajak, Bapak tinggal ujian USKP. Oke, ujian USKP A lulus, kemudian Bapak mengajukan ke Kemenkeu menjadi konsultan pajak. Dapatlah kartu izin praktek konsultan pajak. Gitu, Pak. Nah, kalau di saya ada pelatihan PKPP itu untuk melatih konsultan pajak atau calon konsultan pajak menghasilkan uang 1 miliar per tahun dari pajak gitu. Nah, coba Bapak tinggal masuk ke www.programkpp.com Pak. Nah, www.programkpp.com di sana Pak Riki. Saya mengatakan itu Pak Riki. Bapak Harmin 6. Menyambung pertanyaan konsultan yang dipotong PPh normal 50%,
Dan ketika SPT tahunan mengenakan PTKP, nantinya bukankah akan terjadi LB ya Pak? Oke, memang betul Pak Harmin ada potensi terjadi LB. Memang betul ada potensi. Tetapi kalau dia dapat bukti potong dari banyak orang, maka akan terjadi KB gitu. LB itu akan terjadi kalau dia hanya terima bukti potong dari satu customer saja gitu. Tetapi kalau dia punya banyak customer, maka akan terjadi kurang bayar. Gitu Pak. Itu sih. Kalau LB gampang. Kalau LB tinggal dia tambahin penghasilan lain-lain, jadi kurang bayar deh, beres. Gitu Pak. Ya. Saya mau itu Pak Karmin. Lanjut, Bapak Albrus 13. Maaf, pertanyaan sebelumnya terpotong. Saat sedang mengajukan penghapusan sanksi, lalu kita bayar dahulu dikarenakan ada surat paksa. Apakah permohonan kita otomatis dianggap gugur atau batal? Thanks kok. Tidak juga Pak, tidak juga dianggap gugur, tetapi Bapak udah nggak usah harapin lagi. Ya, uang yang sudah masuk ke negara, jangan pernah diharapkan balik lagi kita. Lupakan saja, anggap itu Bapak nyumbang ke Jokowi buat kampanye gitu Pak. Sorry, maksudnya buat pembangunan IKN. Sorry, maksudnya buat negara gitu Pak ya. Gitu. Jadi anggap aja itu dana atau donatur buat negara yang kita cintai ini, gitu Pak. Nggak usah diharapkan balik lagi Pak. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Albrus. Gitu. Bapak Budi pasti bisa. Izin tanya Pak, untuk usaha freight forwarding saat bayar ke agen di luar negeri, apakah DPP untuk PPh pasal 26 semua yang dibayarkan ke agen atau hanya fee dari agennya di luar negeri saja? Orang pajak pasti maunya semua Pak. Orang pajak pasti maunya semua. Bisakah Bapak memisahkan mana yang fee, mana yang bukan fee? Gitu. Kalau Bapak bisa memisahkan, maka hanya fee-nya aja yang potong PPh 26. Gitu. Tapi kalau Bapak tidak bisa pisahkan, nggak bisa pisahin nih, maka semuanya kena PPh 26. Gitu, Pak. Nah, jadi memisahkannya bagaimana tuh? Nanti yang kita bayar ke sana kan ada yang shipment, ada yang ini, itu ada dokumen resminya nggak? Kalau ada dokumen resmi, maka itu bukan potongan PPh 26. Gitu. Tapi kalau dia nggak bisa pisahin, dia langsung totalin semua, maka itu semuanya kena PPh 26. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Budi. Bapak Marlin, malam kok, sehat selalu ya, Mas. Malam Pak Marlin, sehat selalu semuanya. Ibu Fatma Awak, kok izin tanya. Ketika CV bergerak di bidang servis, apakah setiap ada penghasilan kita melaporkan PPh pasal 23 kok? Untuk pelaporannya apakah per NPWP Pak? Oke, jadi buat Bu Fatma, CV itu tidak lapor PPh 23 kalau untuk penghasilan ya. Jadi PPh 23 itu hanya dia lapor kalau dia membayar gitu Bu. Kalau dia membayar jasa, itu kita potong PPh 23 dan kita lapor. Nah, kalau kita kasih jasa ke orang, kita terima uang, kita terima penghasilan, maka kita yang dipotong oleh pihak luar, gitu Bu. Kita yang dipotong oleh si pembeli kita. Sehingga kalau dia potong bagus, kita tidak usah lapor, kita lapor nanti di SPT tahunan. Kalau dia tidak potong, tidak ada masalah. Gitu Bu. Gitu Bu ya. Jadi Ibu tidak usah lapor. Ibu selaku penjual tidak usah lapor PPh 23. Ibu akan langsung kumpulkan bukti potong PPh 23 langsung ke SPT tahunan nanti tahun depan. Gitu Bu. Semua itu Bu Fatma. Ibu Priyani, warisan Pak. Tadi mengenai apa Bu ya? Lupa saya. Pokoknya kalau warisan aman deh kalau warisan. Ibu Priyani, jadi untuk warisannya rumahnya bisa nggak langsung masuk ke SPT anak? Saya tadi agak lupa gimana kasusnya. Intinya kalau warisan maka semua kondisi boleh. Semua kondisinya kalau warisan itu tinggal langsung masuk ke SPT ahli waris saja. Bisa ke istri atau ke anak atau ke siapapun gitu. Yang penting ada surat waris, Bu. Ada surat waris atau ada surat kesepakatan waris atau apapun lah namanya. Pokoknya surat kesepakatan waris bahwa item-item barang itu dikasih ke siapa-siapa saja. Gitu, Bu. Nah, saya mau bantu Bu Priya. Bapak Panjiwa. Halo kawan. Halo Pak Panji. Harta hibah di tahun 2022 yang sudah dijadikan modal usaha, apakah harta hibah tersebut perlu dilaporkan lagi di SPT tahun berikutnya? Yang perlu dilaporkan tuh ada dua Pak. Yang pertama adalah hartanya itu dilapor per kondisi 31 Desember. Jadi kalau Bapak terimanya mobil, kemudian Bapak beli motor, maka yang dilapor adalah motor. Yang terakhir yang dilapor Pak. Yang dilapor adalah kondisi 31 Desember. Oke? Bentuknya apa di akhir itu? Itu yang dilapor.
Oke. Yang kedua, selain harta adalah mesti dilapor penghasilannya. Bapak mesti lapor penghasilan hibah di lampiran 3, Pak. Di lampiran 3, di bagian yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dilapor ke situ yang namanya hibah. Gitu, Pak. Saya mau tahu Pak Panji, Pak. Oke. Bapak 16879015. Harta berupa alat berat di SPT apabila dijual mendapat keuntungan, apakah wajib bayar pajak penghasilan? Oke. Kalau ada keuntungan, maka Bapak perlu Pak bayar pajak penghasilan. Perlu ya, kan itu namanya penghasilan gitu. Punya alat berat nilainya 1 miliar, Bapak jual 1,3 miliar, kan 300 juta kan penghasilan. Yang namanya penghasilan kena PPh. Kan PPh kan pajak penghasilan gitu ya. Jadi penghasilan ataupun keuntungan dari jual aset ataupun capital gain ataupun apapun namanya itu akan kena pajak penghasilan seperti biasa. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak 16. Bapak Jaka Pramana Akuntan. SP2DK lagi marak, Pak. Iya nih, SP2DK lagi ramai sekali nih, terutama tahun 2021 bagi saudara PPS ya. Petugas pajak tanya biaya-biaya entertainment lah harus dikoreksi. Sedangkan menurut perusahaan, biaya tersebut berhubungan sama kegiatan usaha 3M, terutama bayar-bayar perizinan dan seragam coklat. Oke, hajar terus Pak, perjuangkan aja Pak. Perjuangkan saja, kalau memang kita bisa buktikan, ya kita perjuangkan aja. Itu hal yang biasa Pak. Berdebat seperti itu hal biasa. Nah, semua bantu Pak Jaka. Bapak Jaka, solusi kok sehat selalu. Solusi Bapak perjuangkan saja Pak. Bapak perjuangkan, Bapak kasih buku besarnya, kasih dokumen-dokumennya yang mendukung. Gitu sih Pak. Lanjut Ibu Nani Chen. E-reporting PPS itu wajib lapor untuk semua yang PPS ya Pak, bukan hanya yang repat saja. Jawabannya bukan semua Bu, tidak semua ya. Laporan e-reporting PPS hanya untuk 2 kategori. Pertama adalah repatriasi, yang kedua investasi. Oke, repatriasi artinya uang luar negeri dibawa pulang ke dalam negeri. Oke, investasi artinya ada komitmen untuk membeli SBN selama 5 tahun. Udah, gitu doang. Yang lain, yang bukan ini, itu tidak usah lapor e-reporting PPS, teman-teman ya. Semoga teman-teman Bu Nani. Ibu Cecilia Teja, masih seputar e-reporting PPS. Apakah ikut saham PT non-TBK boleh dianggap investasi? Jawabannya boleh kalau PT ini berhubungan dengan industri hilir kalau nggak salah ya. Industri hilir apa industri hulu gitu ya. Industri yang berhubungan dengan sumber daya alam. Gitu Bu. Menurut saya sih riskan ya. Menurut saya riskan. Lebih baik taruhlah di SBN seri khusus PPS itu udah pasti aman, pasti beres. Gitu. Kalau kita mau taruh di PT, boleh sih. Itu harus PT yang berhubungan dengan sumber daya alam di hilir kalau nggak salah. Agak repot Bu, lebih beresiko. Lebih baik belilah SBN, udahlah aman, bunganya tinggi, jangka waktunya panjang, itu jauh lebih baik. Gitu Bu. Saya mengatakan tuh Bu Cecilia. Ibu Rianti Rahadiana, halal nggak Kak? Ini apa nih Bu tadi? Mengenai apa Bu? Mohon maaf. Tadi mengenai apa Bu? Semoga teman-teman Bu Rianti. Tadi mengenai apa ya lupa? Ibu Gomez 5284. Kok surat rumah atau tanah atas nama Agus. Lina mau membangunkan kembali rumah yang sudah tua. Untuk membayar pajak biaya kegiatan membangun sendiri, pakai MPP siapa? Agus atau Lina? Ya, Agus Lina ini siapa Bu? Suami istri atau bukan nih? Atas nama Agus, Lina mau membangunkan kembali. Berarti rumah itu miliknya Lina sekarang Bu ya. Rumah itu sudah dibeli oleh Lina ya. Nah, maka si Lina lah yang bayar. Gitu sih Bu. Yang bayar adalah si pemilik rumah. Gitu sih Bu. Si pemilik tanah atau rumah tersebut. Bukan atas namanya. Menurut saya sih nggak usah ikutin atas nama. Tapi kita yang bayar. Karena kita lah yang membangun. Gitu Bu. Semoga teman-teman Bu Gomez. Ibu Wulandari Robianti. Kok selain Juni ini, kapan lagi ada kelas konsultan pajaknya? Oke, kita belum tahu Bu kelas berikutnya kapan ya. Mungkin di bulan Juni, Agustus, September. Juni, Juli, Agustus. Mungkin September mungkin ya. Atau enggak Oktober. Gitu sih Bu. Belum pasti kapan. Kalau yang lebih baik sih sekarang aja. Ya, karena masih minggu depan nih. Minggu besok nih, Sabtu besok. Gitu Bu. Ya. Semua teman-teman Bu Wulandari. Bapak Pierre Andre. Malam kok. Malam Pak Pierre. Kalau SPT orang pribadi LB, terus WP-nya nggak mau restitusi,
nggak mau diperiksa juga, gimana ya kok? Caranya adalah segera pembetulan SPT diubah menjadi KB, kurang bayar. Beres, Pak. Gitu. Telepon ke AR, bilang, Bapak AR, sorry Pak, SPT LB saya salah. Saya mau revisi, Pak. Nah, bikinlah SPT pembetulan, diubah menjadi KB. Beres, Pak. Gitu. Semangat itu, Pak Andre. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Tanya lagi kok, WP beli tanah surat PPAT 2020 dan tidak lapor di PPS. Sudah lunas dibayar. Kemudian SHM terbit 2023. Apakah bisa lapornya di 2023 saja? Apakah petugas pajak secanggih itu tahu apa nih? Tahu, oke, terpaksa itu Pak ya. Eh, jadi gini Pak, lebih baik kita jujur saja Pak. Lebih baik kita jujur aja sama pajak gitu loh. Kalau emang ini beli 2020 ya udah 2020 gitu. Kalau 2023 ya udah 2023 gitu. Kalau Bapak mau gambling ya nggak apa-apa. Pokoknya kan kita ikutin AJB, ikutin SHM kan. Jadi Bapak bikin aja AJB-nya bikin 2023 gitu. AJB bikin 2023, SHM 2023, berarti kan ini transaksi 2023 gitu Pak. Gitu sih. Kalau berani gambling gitu sih Pak. Nah, saya mohon untuk Pak JK, Pak JK. Ibu Rianti Rahadiana, Bapak Andre, buat bulan berikutnya. Tadi apa ya Bu ya? Bu ya? Mengenai apa lupa tadi? Terima kasih Bu Rianti informasinya. Bapak Andre, Ibu Rianti, kalau di SPT tahunan OP nggak ada pilihan buat kompensasi ke masa pajak berikutnya Kak. Oh iya. Ini mengenai SPT tahunan ya. Betul, kalau SPT tahunan tinggal dibikin kurang bayar. Gitu Bu. Semua teman tuh Pak Andre. Ibu Priyani Wijaya. Jadi belum pernah masuk ke SPT ayahnya kok, karena orang tuanya nggak punya MPP. Saya lupa tadi mengenai warisan, Pak ya, Bu ya. Kalau orang meninggal, walaupun dia belum laporkan di SPT dia, maka hartanya itu otomatis tidak usah bayar pajak lagi sih. Gitu sih. Langsung dihibahkan, langsung diwariskan kepada ahli waris. Gitu, Bu. Semoga itu Bu Priyani. Ibu Janati Kido. Malam Awan, malam Bu Janati. Mau tanya mengenai gaji outsourcing. Perusahaan kami pakai jasa outsourcing. Apakah perlu kami bayar PPh 21? Atau bagaimana Pak peraturan pajaknya? Mohon penjelasan. Oke. Yang betul, setahu saya, PPh 21 dibayar oleh kita sebagai pengguna jasa outsourcing. Gitu sih Bu. Itu yang betul. Kita sebagai pengguna jasa outsourcing, kita lah yang potong PPh 21. Setahu saya seperti itu sih. Bukan si perusahaan jasa outsourcing setahu saya. Jadi, walaupun dia outsourcing, tetapi dia sudah dianggap bagian dari perusahaan kita, bagian dari karyawan kita, kitalah yang bayar orang ini, PPh 21-nya. Gitu. Kita hanya bayar outsourcing itu adalah sebagai fee-nya saja, sebagai jasa saja, jasa untuk melatih karyawan. Gitu. Saya mengatakan itu Bu Janeti. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Apakah bisa warisan dari kakak kandung ke adik berupa rumah? Dan apakah si adik dikenakan pajak? Oke, kalau ini warisan gara-gara meninggal, maka itu boleh dilakukan dan tidak kena pajak. Maksudnya tidak kena pajak penjual ya. Nah, gitu Pak ya. Kalau warisan. Tetapi kalau hibah, artinya si pemberinya itu masih hidup, maka tidak bisa. Yang namanya hibah hanya boleh dari orang tua kandung kepada anak atau anak ke orang tua kandung. Gitu Pak. Kalau warisan orang meninggal, mau kasih ke siapapun itu boleh, silakan saja. Nah, semoga Tuhan itu Pak Bugatti. Ibu Zarnianeti, kok PT dapat pinjaman dari pihak ketiga. Investor tidak mau dipotong pajak atas bunga. PT mau bayarkan, tapi investor tidak mau dilaporkan atas NPWP-nya. Gimana tuh? Susah Bu kalau begini ya. Jadi solusi yang terbaik adalah uang itu diakui sebagai miliknya si direktur. Beres toh? Uang itu diakui sebagai miliknya direkturlah yang tanggung tuh semua pajak-pajaknya. Mau nggak dia? Nah, sekarang nggak ada solusi. Orang yang punya uang aja tidak mau mengakuin, gitu kan? Nah, sekarang terpaksa kita yang jadi korban. Jadi, si direktur PT ini yang terima uang ini, dialah yang mengakui itu uangnya punya dia sendiri. Oke? Kalau emang harta dia tidak cukup, dia mesti bayar pajaknya toh sebagai mengakui penghasilan. Ya udah, dia akui itu uangnya milik dia, udah. Gitu. Kalau emang ada pajak mesti bayar, bayar aja. Terpaksa dia pasang badan gitu. Semoga itu Bu Jarnianeti. Ibu Nita ADW.
Apakah Biro Perjalanan Wisata termasuk objek PPh 23? Setahu saya iya. Jika cek di PMK PPh 23 tidak ada menyebutkan jasa perjalanan wisata dan jasa perjalanan wisata tidak termasuk pengertian jasa perantara. Oh, setahu saya iya sih Bu PPh 23. Kan bisa masuk ke jasa lainnya. Bisa dikategorikan ke jasa lainnya sih. Kalau bukan PPh 23, PPh apa dong? Kalau final kan enggak kan? Kalau final enggak. Setahu saya sih masuk-masuk aja sih PPh 23. Bisa ke jasa lainnya. Nah, saya mengatakan tuh Bu Sita. Lanjut. Ibu Wulandari Robianti. Kelas konsultannya gimana kok kurikulumnya? Berapa hari seminggu? 1 hari seminggu Bu di hari Sabtu. Soalnya saya akan sambil kuliah juga. Oh, hanya di hari Sabtu Bu selama 3 bulan ya. Mulai Sabtu besok nih. Mulai Sabtu besok selama 3 bulan setiap hari Sabtu jam 9 pagi satu kelas. Kelas berikutnya jam 8 malam. Jadi ada 2 kelas dengan materi yang sama. Gitu Bu. Oke, kurikulumnya bagaimana? Kurikulumnya PKPP ini adalah untuk mendukung atau membantu teman-teman supaya bisa menjadi konsultan pajak yang punya income 1 miliar per tahun. Gitu, Bu. Nah, gitu, Bu. Tapi ini bukan belajar pajak ya, bukan kelas brevet ya, bukan. Ini kelas bisnis, kelas untuk ngajarin bisnis. Gitu, Bu. Boleh, Bu, masuk ke program kpp.com ya. Nah, semua itu Bu Wulandari. Bapak Putu Aprianti Kemara. Pak, saya kan tahun lalu sewa toko untuk 5 tahun dan sudah bayar PPh final sewa full dipotong pemilik ruko. Bulan lalu saya batalkan sewa ruko. Waduh, saya dapat uang balik. Apakah uang yang saya terima itu kena pajak lagi? Oh, enggak sih, enggak. Uangnya Bapak terima balik itu tidak akan dipotong pajak lagi. Cuman uangnya Bapak sudah kirim ke negara jadi hangus, Pak ya. Jadi hangus sih. Bapak bisa PBK sih kalau mau, bisa PBK. Tapi kalau Bapak merasa repot, ya udah dihangusin aja. Gitu sih, Pak. Semua teman tuh Pak Aprianti Kemara. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk usaha freight forwarding, dan kita bisa memisahkan antara fee dan reimbursement ke agen luar negeri, untuk aturannya apa yang Pak yang menyatakan DPP-nya boleh dari fee-nya saja. Oke. Jadi memang aturannya itu kan PPh 23 dipotong atas jasa kan. Nah, kalau dia bisa pisahkan antara jasa dan bukan jasa, ya udah, berarti kan PPh 23 hanya atas jasanya saja gitu. Sedangkan yang bukan jasa ya hanya reimbursement. Reimbursement itu artinya hanya reimbursement saja. Gitu doang sih, Pak. Nah, gitu. Semua itu Pak Budi. Bapak Jaka, makasih kawan. Banyak kasus tanah-tanah PPAT belum dilapor. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak Jaka. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Andre, terima kasih kok informasinya. Sehat selalu kok. Sehat selalu Pak Andre. Terima kasih sama-sama. Ibu Fatmawa, kok kalau penghasilan CV atas servis tadi dikenakan pajak apa ya kok atas omsetnya? CV atas servis dikenakan pajak apa? Oke. CV ini coba minta suket Bu, coba minta surat keterangan PP23. Kalau dia berhasil dapat suket PP23, maka dia bisa menggunakan 0,5%. Oke, 0,5% UMKM PPh final. Kalau dia tidak punya suket PP23, maka dia tidak bisa menggunakan 0,5% dong PPh final. Dia hanya bisa menggunakan PPh umum yang 22% kalikan laba bersih. Gitu Bu. Itu kalau PPh-nya. Saya mengatakan itu Bu Fatma. Ibu Gomez 5284. Kok rumah milik Agus, tapi Agus tidak punya dana untuk membangun rumah. Lina bangunkan dengan biaya Lina. Pakai MPP siapa untuk bayar pajak KMS-nya? Oke. Lina ini siapa, Bu? Istrinya kah? Pacarnya kah? Temannya kah? Oke. Kemudian Bu Lina membangun itu sebagai hutang ke Pak Agus kah? Atau dia kasih uangnya ke Pak Agus? Oke. Nah, jadi yang paling benar adalah Pak Agus mengakui hutang dari Bu Lina. Itu satu, clear ya. Jadi Pak Agus akan mengakui ada bangunan dan juga mengakui adanya hutang dari Bu Lina. Kemudian yang bayar KMS adalah Pak Agus. Karena dialah pemilik lahan tersebut. Gitu sih Bu. Lebih tepatnya begitu ya Bu. Nah, tetapi kalau Bu Lina itu ngebangun tetapi tidak memberikan ataupun tidak menghutangkan, alias itu bangunan dia yang mengakui, maka Bu Lina yang bayar. Nah, sekarang tergantung nih, bangunan ini mau diakui punya Pak Agus atau bukan. Gitu sih. Lebih aman sih punya Pak Agus. Jadi tinggal hutang piutang aja. Nah, saya mengatakan itu Bu Gomez. Bapak I Setiawan, Pak mau tanya,
PT perorangan atas dasar hukum apa ya? Dasar hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 kalau nggak salah ya, tahun 2023 ya. Yang kemarin Perpu tuh loh, Pak. Nah, itu Pak. Semua teman tuh Pak Isettion. Ibu Rianti Rahadiana. Kalau ganti presiden, kira-kira Bu SM diganti juga nggak? Udah capek segala dipajakin. Nggak tahu juga Pak, Bu. Tergantung siapa dulu presidennya. Kan kita nggak tahu presidennya siapa. Nggak tahu dah kita. Politik susah. Semua teman tuh Bu Rianti. Bapak Albrus 13. Tadi untuk Bapak Budi pasti bisa. Terkait reimbursement di PMK 141 tahun 2015, Pak. Oke, terima kasih Pak Albrus. Namun tidak diatur atas transaksi luar negeri. Atas reimbursement dengan luar negeri, setahu saya tidak diatur. Oke Pak, terima kasih Pak Albrus informasinya. Silakan tadi Pak Budi. Bapak Panji, Ibu Panji Wah. Nanya lagi apakah dividen yang diambil dan hanya ditabung di rekening pribadi selama 3 tahun tidak kena pajak? Jawaban saya iya. Bagaimana melaporkannya di SPT tahunan? Laporkan seperti biasa Pak, Ibu. Laporkan seperti biasa sebagai tabungan, kemudian laporkan juga di lampiran 3 sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke? Apakah jadi harta tabungan? Iya, betul Bu. Nah, dan ingat ya, dividen yang mau 0% harus dilapor di e-reporting dividen ya. E-reporting investasi namanya. Di situ mesti dilaporkan dividennya barangnya apa, diinvestasi kemana, ke tabungan, mesti dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut. Gitu Bu Panji. Semoga itu Bu Panji. Bapak Haris KT, mau tanya dong, pernah nggak di BAP PPNS Kanwil? Pernah Pak, udah biasa. Semoga itu Pak Haris. Udah biasa Pak ke PPNS, udah ribut ke PPNS, sudah biasa. 16, Bapak 16879015. Aset properti berupa tanah atas nama kakak beradik. Oke. Apakah adiknya bisa memberikan hibah ke kakaknya? Apakah saya dibuat di bawah tangan? Setahu saya tidak bisa, Pak. Yang namanya hibah hanya boleh dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Oke. Sekarang solusinya adalah si adik hibahkan dulu bagiannya rumah itu kepada bapaknya dia, kemudian bapaknya juga hibahkan ke anaknya, gitu. Cuman ada resiko terjadi 2 kali BPHTB, gitu sih. Gitu sih. Jadi yang paling gampang hibahkan ke bapaknya atau bapaknya hibahkan ke anaknya lagi. Jadi 2 kali kerja. Gitu sih. Tidak boleh hibah dari adik ke kakak atau kakak ke adik gitu. Boleh sih, cuma kena pajak biasa gitu sih. Nah, semoga itu Pak 16. Bapak Dek Geng. Salam Pak Wan, salam Pak Dek Geng. Jadi saya mau tanya, SP2DK ke pemeriksaan itu berapa lama ya temponya? Soalnya perusahaan saya baru sekali jumpa, terus nggak ada kabar lagi, nggak lama tiba-tiba udah masuk ke pemeriksaan. Oke, jawabannya adalah suka-suka si KPP, Pak. Ini adalah hak sepenuhnya oleh KPP. Dia mau SP2DK boleh, dia mau pemeriksaan boleh, dia mau 1 bulan boleh, 1 tahun kemudian juga boleh. Suka-suka dia. Itu Pak. Jadi, memang KPP punya keleluasaan untuk itu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk jagain diri kita sendiri gitu loh. Kalau memang kita lagi mau diperiksa, kita harus siap. Kita harus siap diperiksa. Gitu sih Pak. Nah, semua tentu Pak Degeng. Nggak ada masalah Pak, ikuti pemeriksaannya sampai selesai. Bapak Ibu Sita ADW. Jika menjual emas ke luar negeri, apakah termasuk ke pengertian ekspor BKP dengan PPN 0%? Setahu saya iya Bu, setahu saya iya. Tetapi jual emas ke luar negeri ini setahu saya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah kali ya. Kayaknya ya. Atau ada sertifikasi khusus gitu deh. Nggak sembarangan deh kalau mau jual bahan bumi itu ke luar negeri. Coba cek lagi peraturannya Bu. Setahu saya sih kalau namanya ekspor tetap PPN 0%. Nah, semoga teman tuh Bu Sita. Ibu Rianti Rahadiana. Oke. Di kelas Koko, diajarin buat laporan tahunan buat ISPT? Jawabannya tidak, Bu. Mohon maaf, Bu Rianti dan teman-teman ya. PKPP tidak mengajarkan teknis pajak. Tidak ngajarin cara ngitung pajak, cara ngitung akunting, itu tidak ya, mohon maaf. PKPP didesain untuk bisnis, untuk ngajarin marketing, untuk ngajarin cara membangun bisnisnya.
Gitu sih, Bu. Nah, ya dikit-dikit ada sih belajar-belajar dikit gitu, tetapi tidak spesifik. Bukan seperti brevet. Kalau brevet itu kan betul-betul detail mengenai pajaknya, PPh dibahas satu persatu, PPN dibahas satu persatu, ada contoh kasus dan sebagainya. Nah, kalau di saya tidak. PKPP ini kursus digital marketing sebenarnya ya, khusus untuk pelatihan untuk bisnis. Gitu, Bu. Nah, semangat teman-teman, Bu Rianti. Ayo, Bu, bergabung, Bu. Mari. Ibu Agnes Siarena, kok tanya dong, ada rumah milik kakek. Kakek meninggal tahun 80-an. Tetapi sertifikat sudah dibalik nama ke anak-anaknya. Kalau dijual, pajak apa saja yang harus dibayar? Belum masuk SPT siapapun. Oke, yang satu udah pasti Bu ya, ketika menjual kita mesti bayar PPh 2,5%. Itu sudah clear dong. Kita mesti jual 2,5% PPh final ketika kita jual properti. Oke. Yang kedua, kalau bisa dibuktikan bahwa ini warisan dari si kakek kepada si papa, maka ini aman. Gitu. Buktikannya bagaimana? Mungkin ada perubahan nama dari si kakek ke papa gitu kan. Berarti ada perubahan, berarti kan itu warisan. Atau ada surat waris, atau ada wasiat gitu. Pokoknya ada dokumen yang membuktikan ini warisan, maka ini clear, tidak kena pajak atas warisan. Gitu. Cuman ketika dia jual, maka akan kena PPh penjual 2,5% seperti biasa. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu Bu Agnesia. Ibu Sita ADW. Kok apa bisa mengajukan permohonan pindah KPP dari PMA ke KPP Pratama di wilayah kerja terdekat? Setahu saya sih PMA hanya di PMA doang, Bu. Apakah dia berubah jadi KPP menjadi perusahaan dalam negeri biasa? Kalau dia masih PMA, maka dia hanya boleh di KPP PMA. Karena PMA itu hanya di beberapa KPP itu doang, di khusus KPP PMA. Nggak bisa ke Pratama. Gitu, Bu. Kecuali dia berubah status menjadi perusahaan dalam negeri. Nah, itu pindah dia ke KPP biasa. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Sita. Bapak Aris Wira Pratama. Kurang bayar is the best. Iya dong, harus kurang bayar, Pak. Kalau LB dan negara rugi. Bercanda, Pak ya. Saya mengatakan itu, Pak Aris. Bapak Dek Geng. Kalau sudah suka-suka KPP, nggak tahu juga mau jawab apa. Oke, terima kasih Pak Wan. Iya Pak, memang begitu Pak. Pemeriksaan dan SP2DK adalah haknya KPP. Dia mau periksa kita suka-suka dia mau SP2DK suka-suka dia. Tetapi ketika dia mau menyalahkan kita, nggak bisa dong, nggak sembarangan. Mesti tahu dasar aturannya apa, gitu. Jadi dia mau SP2DK silakan. Tetapi kalau dia mau suruh kita bayar pajak, mesti ada dasar hukum, gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Dek Geng. Bapak Windy YNR. Kok pendapatan lain-lain di PKP dikenain PPN juga kah? Oke. Kalau Bapak buka invoice, maka ini ada PPN-nya. Oke. Tetapi kalau Bapak tidak buka invoice, maka tidak ada PPN. Contoh, tiba-tiba ada orang datang kasih Bapak komisi atau kasih Bapak uang semacam hadiah atau apa gitu, itu tidak usah ada PPN. Gitu, Pak. Tetapi kalau Bapak sudah ada perjanjiannya atau Bapak memang minta, berarti kan Bapak mesti terbit invoice, maka itu perlu ada PPN. Gitu sih Pak. Nah, saya mau itu Pak Wendy. Ibu Jarnianeti, investor adalah karyawan BUMN. Apakah pendapatan atas bunga yang dipinjamkan bisa mempengaruhi SPT tahunan pribadi keadaan BUMN tersebut? Pasti Bu, pasti akan berpengaruh. Pasti berpengaruh. Jadi menurut saya sih, si teman ini, si Bapak BUMN ini, dia harus bertanggung jawab. Nggak ada masalah kok jadi orang kaya itu nggak ada masalah gitu. Jadi orang punya duit nggak ada masalah gitu. Yang penting dia tinggal laporkan aja, kalau ada kurang bayar pajak tinggal dibayar gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tidak akan sampai jadi masalah bagi dia ataupun profesinya sih saya rasa sih. Kan dia punya uang, dia mau invest nggak ada masalah gitu. Kecuali uang itu uang haram, itu cilaka, itu lain cerita ya. Itu udah lain cerita, itu udah tax planningnya beda gitu. Tetapi kalau uangnya normal-normal saja dari gaji dia mau investasi ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kemudian ada bunga, kemudian ada pajak atas bunga, dan dia perhitungkan di SPT tahunan, itu hal yang biasa, Bu. Seharusnya sih begitu sih. Tidak perlu disembunyikan menurut saya. Itu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Jarnianeti. Ibu Windy YNR. Malam kok, malam Bu Windy. Pendapatan lain-lain di PKP, tadi sudah ya? Tadi sudah ya, mengenai itu. Oh ya ya, PPN kalau dia buka invoice saja. Ibu Wulandari Robianti, kok kelas konsultan pajak biasanya isi berapa orang kok? Saya belum cek lagi tuh Bu ya, berapa orang? Puluhan orang sih.
puluhan orang sih. Berapa puluh saya belum cek lagi, Bu, berapa totalnya. Mari, Bu, bergabung, Bu. Ayo, Bu, ke hari Sabtu ini. Mulai, Bu, hari Sabtu besok. Saya mau bantu Bu Wulandari. Ibu Zarnianeti, jadi kurang bayar lebih banyak gitu kok di SPT pribadinya. Tergantung berapa nilai penghasilannya, Bu. Kalau memang nilai penghasilannya besar, ada potensi nilai kurang bayarnya besar gitu. Tetapi kan sebesar-besarnya pajak ya 30% doang, gitu sih, Bu. Sebesar-besarnya pajak orang pribadi itu cuma 30%. Nggak akan sampai segede-gede itu, nggak juga. Kalau memang dia sudah penghasilannya besar, ya wajar kena 30%. Itu hal yang biasa. Sekarang kalau dia mau sembunyiin, caranya gimana sembunyiinnya? Sulit. Gitu sih, Bu. Nah, semoga itu Bu Jarnianiti. Ibu Sita ADW. Kok, jika perusahaan membangun kantor di atas tanah sewa, setelah bangunan kantor itu jadi, apakah bangunan tersebut masuk ke akun aset tetap atau aset tak berwujud? Menurut saya sih aset tetap, Bu. Menurut saya sih aset tetap seperti biasa, dan dia tinggal susutkan 20 tahun seperti biasa. Gitu, Bu. Semoga itu Bu Sita. Ibu Rianti Rahadiana, Pak, kalau ada surat cinta dari pajak, didiamin aja apa yang terjadi. Tergantung kasus, Bu. Kalau kasusnya itu biasa-biasa saja, tidak ada potensi, ya udah akan hilang berlalu begitu saja. Tetapi kalau potensinya besar, orangnya punya harta banyak, ya orang pajak bisa berbagai cara, bisa diblokir paspornya, bisa diblokir NPWP-nya, nanti dia jadi nggak bisa dagang dan sebagainya, banyak solusi, banyak cara gitu, Bu. Nah, tergantung potensi sebenarnya, gitu, Bu. Semoga Tuhan tuh Bu Denti. Lebih baik sih kalau ada surat dibereskan saja, dibalas atau diketemuin, diselesaikan gitu. Gitu, Bu. Semoga Tuhan tuh Bu Denti. Ibu Gomez 5284. Ko, Agus pemilik rumah. Lina kakaknya Pak Agus. Lina bantu dana untuk adiknya bangun rumah. Di SPT Agus tidak ada cukup dana untuk bangun rumah. Bagaimana dengan dana yang harus ditulis di SPTK? Nah, lebih aman sih, Bu. Si Pak Agus ini mengakui hutang dahulu. Oke? Pak Agus mengakui hutang dari Bu Lina. Itu paling aman. Bu Lina mengakui piutang. Gitu, Bu. Nah, itu doang sih lebih aman. Kalau Bu Lina berniat kasih uang itu kepada si Pak Agus, nah dia bikinlah surat wasiat. Bikinlah surat wasiat, kalau saya meninggal, maka piutang ini menjadi lunas dikasih ke Pak Agus. Itu caranya, Bu. Kalau dia memang berniat untuk kasihkan itu barang kepada Pak Agus. Gitu. Jadi nanti seandainya suatu hari terjadi resiko meninggal, ya udah Pak Agus sudah pegang surat itu, maka rumah dan piutang menjadi lunas, jadi milik dia. Gitu, Bu. Semoga Tuhan tuh Bu Gomez. Bapak Wulandari, kok ada TikTok nggak? TikTok ada sih, pajak smart seperti biasa, Bu. TikTok pajak smart. Semoga Tuhan tuh Bu Wulandari. Ibu Agnesia Rena, kok maksudnya pajak penghasilan 2,5% itu gimana? 2,5% bukannya pajak final dari penjualan rumah ya? Jawabannya iya, Bu. Tadi saya ngomongin apa ya mengenai 2,5% ya? 2,5% memang betul, Bu. Itu adalah pajak final atas penjualan properti, sudah betul. Cuman mohon maaf tadi kalau saya salah ya. Tadi ngomong mengenai apa tadi? Sorry, lupa. Terima kasih Bu Agnesia. Ibu Sita, kok jika perusahaan bertransaksi dengan arsitek, lalu arsitek tersebut menyebutkan bahwa mereka dipotong PPh 21, jadi berarti kita potong PPh 21 ya? Kita tidak mau dipotong PPh final konstruksi. Oh, dia tidak mau. Boleh, Bu. Betul. Kalau dia bilang dia sudah terbiasa dipotong 21, ya udah. Berarti kan dia kan jasa arsitek gitu ya, bukan jasa konstruksi, bukan. Dia itu jasa arsitek. Ya udah, dia nanti buka invoice jasa arsitek, kita potong PPh 21 aja. Gitu sih, Bu. Nah, saya mau katakan itu Bu Sita. Ibu Karoli Anita. Malam kawan. Ya, malam Bu Karoli. Satu, badan usaha yang masih menggunakan tarif 0,5%, apakah melaporkan pajak atas pembayaran tersebut di SP tahunan badan? Lapor, Bu. Di kolom bagian manakah? Dia lapor di kolom yang namanya PPh final. Ada, Bu. Di PPh badan ada satu bagian yang namanya PPh final. Dia lapor di situ, PPh finalnya. Gitu, Bu. Coba cek, Bu. Ada. Semua teman tuh, Bu Caroline. Ibu Wulandari, kok output dari kelas konsultan pajaknya, sejauh ini bagaimana menurut observasi Ko Awan? Menurut saya standar-standar aja, Bu. Standar-standar aja outputnya, ya. Tergantung orang masing-masing sih ya. Ada yang bagus, ada yang standar, ada yang sedang, ada yang nggak kerja juga ada. Itu hal yang biasa ya dalam dunia bisnis, Bu. Nah, ayo Bu, mari bergabung Bu Ulan. Kita jumpa Bu di hari Sabtu, Bu. Semua teman-teman Bu Ulan. Oke, Ibu Cecilia. Pak,
Kalau penerima hibah lapor SPT sebagai penghasilan tidak kena pajak, tetapi bagi pemberi hibah, selain mengurangi harta, apakah ada lampiran lain yang harus diisi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Si pemberi hibah langsung hilangkan barang itu dari tempat dia. Sudah. Oke. Dia kalau bisa bikinlah surat hibah atau akte hibah notaris. Pokoknya ada dokumen hibah aja. Bahwa barang ini tanggal sekian saya kasihkan kepada dia. Dan mulai hari ini barang ini menjadi miliknya dia. Udah, gitu. Ada suratnya, itu lebih aman. Gitu, Bu. Semangat untuk Bu Cecilia. Ibu Gomez. Ko, terima kasih. Mantul. You are the best. Terima kasih, Bu Gomez. Sama-sama. Ibu Caroline. Punya MPWP sejak 2020. Karena dulu mau KPR rumah. Lalu, KPR-nya macet. Dan saat ini memiliki income atas sewakan mobil atau motor, tapi tidak berbadan usaha ataupun usaha perorangan. Apakah perlu lapor SPT tapi belum ada EVIN? Jawaban saya perlu, Bu. Perlu lapor SPT, tinggal datang ke KPP, bikinlah EVIN. Oke, datang ke KPP, bikinlah EVIN, kemudian bikinlah DJP online, kemudian lapor SPT. Gitu, Bu. Mengenai pajaknya berapa yang mesti dibayar, kita mesti cek dulu tuh, berapa hitung-hitungannya. Gitu, Bu Caroline. Saya mengatakan tuh, Bu Caroline. Ibu Agnesia. Oke kok, thank you informasinya. Thank you Bu Agnesia, sama-sama. Ibu Sita, kok sebetulnya booking.com itu dipotong PPh 23 atau PPh 26 ya? Saya ada nomor MPWP-nya, tapi alamat MPWP di luar negeri. Kalau luar negeri sudah jelas Bu PPh 26 gitu. Kalau dia punya BUT di Indonesia, maka dia pakai PPh 23 gitu. Kalau dia luar negeri, Ibu tinggal email aja. Ibu email ke dia Mister atau Miss gitu, kita akan potong PPh 26 ya, 20%. Kecuali dia punya surat domisilinya, surat perjanjian penghindaran pajak bergandanya. Gitu, Bu. Nah, semangat untuk Bu Sita. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9. Terima kasih semua sudah bergabung ya, luar biasa. Dan ingat teman-teman, 2 hari lagi untuk lapor PPS ya. Yang ada repatriasi atau ada investasi, itu wajib lapor e-reporting PPS. Walaupun salah lapor nggak apa-apa, yang penting ada lapor ya. Yang penting ada lapor, jangan sampai tidak lapor ya teman-teman. Laporan ke 1 PPS sebelum tanggal 31 Mei ini. Dan ada 5 kali laporan ya, 5 tahun berturut-turut. Oke. Ibu Rianti, surat cintanya berisi teguran karena telat bayar. Suruh bayar 500.000, tapi sudah telat bayar selama 12 bulan. Oke. Ya kalau Ibu ada budget, bayar aja Bu. Kalau nggak ada budget, udah cuekin aja. Gitu sih Bu. Tergantung PT-nya lah. Kalau memang ada budget, ya udah tinggal dibayar dan kita rapikan lagi ke depannya gitu. Tetapi kalau nggak ada budget, nggak ada cash, ya udah nggak usah. Itu sih Bu. Nah, semua teman-teman Bu Rianti. Ibu Sita, makasih kok. Makasih Bu Sita. Oke teman-teman, terima kasih semua ya. Buat teman-teman yang calon konsultan pajak, silahkan bergabung ke program KPP ya. Calon konsultan pajak atau petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan yang mau punya bisnis di dunia pajak akunting, yang mau punya penghasilan 1 miliar per tahun dalam waktu 2 tahun, silakan join ke PKPP. Kita akan mulai di Sabtu ini ya, hari Sabtu, masuk ke www.programkpp.com. Di sana teman-teman tinggal bergabung, kita akan mulai kelas pertama di hari Sabtu. Oke, terima kasih Bu Rianti, Pak Deva, dan Pak Budi. Semuanya terima kasih semua. Sampai jumpa lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam. Terima kasih.